Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dengan NPM 03 2019 107599 dari jurusan Teknik Elektro dan dari kelas P dengan mata kuliah Postel. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya tentang unit komitmen, di mana saya menggunakan jurnal unit komitmen dengan judul Unit Commitment Problem with Emission with Cost Constraint by Using Kinetic Algorithm, yang dimana digunakan untuk referensi pada jurnal yang akan saya buat. Pada jurnal ini saya menggunakan metode unit commitment, yang dimana unit commitment merupakan penjadwalan waktu penyalaan dan penghubungan unit pembangkit pada suatu sistem tenaga listrik yang direncanakan dalam waktu yang bervariasi dari berapa jam hingga berapa hari, dengan tujuan utama untuk memenuhi permintaan beban. Secara umum, penjadwalan UC ditentukan untuk berapa hari ke depan. Permintaan beban per jam untuk permasalahan UC merupakan hasil peramalan beban yang tepat. Sebelum unit pembangkit memiliki berbagai batasan seperti minimum up downtime, batas generasi maksimum dan minimum, dan batasan menyala bersama pada penjadwalan unit komitmen, terdapat banyak faktor yang perlu diperhitungkan, yaitu 1. Batasan dan biaya operasi tiap unit pembangkit. 2. Batasan cadangan berputar. 3. Batasan dan biaya penyalaan dan pemadaman. Rumus dari metode unit komitmen adalah sebagai berikut. FI dalam kurung BI sama dengan AI plus BP plus GP pangkat 2, atau FT sama dengan sigma FI dalam kurung BI, di mana FI adalah input bahan bakar terminal, lalu BI adalah output daya pembangkit, lalu AI, BI, dan CI adalah konstanta input-output pembangkit thermal, lalu I adalah indeks pembangkit, dan FT adalah total biaya bahan bakar pembangkit. Pada jurnal saya dengan judul Unit Commitment Problem with Emission Cost Constraint by Using Kinetic Algorithm, terdapat nilai pembangkit atau nilai input-output pembangkit. Pada jurnal saya terdapat 5 unit pembangkit yang mempunyai nilai karakteristik berbeda-beda antara unit 1 sampai unit 5. Pada unit 1, uptime-nya 8, unit 2, 5, unit 3, 5, unit 4, 3, unit 5, 1. Sedangkan untuk downtime pada unit 1 adalah 8, unit 2 adalah 5, unit 3 adalah 5, unit 4 adalah 3, unit 5 adalah 1. Untuk keadaan state awal pada unit 1 adalah 8, unit 2 adalah min 5, unit 3 adalah min 5, unit 4 min 3, unit 5 min 1. Sedangkan untuk hot, cold, start time pada setiap unit juga berbeda-beda, yaitu yang pertama adalah hot. Untuk unit 1 adalah 4500, unit 2 adalah 550, unit 3 adalah 560, unit 4 adalah 170,
unit 5 adalah 30. Sedangkan untuk cold, unit 1 9.000, unit 2 1.100, unit 3 1.120, unit 4 340, unit 5 60. Yang terakhir adalah startup time. Unit 1 5, unit 2 4, unit 3 4, unit 4 2, unit 5 2. Dan pada jurnal saya juga terdapat kombinasi setiap unit yang digunakan untuk setiap jam. Pada jam pertama kombinasinya adalah unit 1 on, sedangkan unit 2, unit 3, unit 4, dan unit 5 off. Lalu pada jam kedua juga sama pada jam pertama, yaitu unit 1 on, sedangkan untuk unit 2, 3, 4, dan 5 off. Pada jam ketiga, yang on adalah unit 1 dan unit 5, sedangkan unit 3, 4, 2 off. Untuk jam keempat juga sama pada jam ketiga, yang on adalah cuma unit 1 dan unit 5, yang lainnya off. Untuk jam kelima, yang on adalah unit 1 dan unit 3, sedangkan untuk unit 2, unit 4, dan unit 5 adalah off. Lalu pada jam ke-6 juga sama pada jam ke-5, yang on cuman unit 1 dan unit 3. Pada jam ke-7 juga sama, yang on adalah unit 1 dan unit 3. Yang pada jam ke-8, yang on adalah unit 1, unit 3, unit 5. Pada jam ke-9 juga sama pada jam ke-8. Pada jam 10 yang on cuman unit 1, unit 3, unit 4. Pada jam ke-11 yang on cuman unit 1, unit 3, unit 4, unit 5. Dan pada jam 12 yang on juga sama pada jam ke-11. Yang jam ke-12 juga sama pada yang on, kombinasinya juga sama pada jam ke-11. Untuk beban, pada jam 1 400, pada jam 2 450, pada jam 3 480, pada jam 4 500, pada jam ke-5 530, pada jam ke-6 550, pada jam ke-7 580, pada jam ke-8 600, pada jam 9 620, pada jam 10 650, pada jam 11 680, pada jam 12 adalah 700. Di sini saya menggunakan full cost 1. Lalu pada perhitungan jam ke-1 dengan kombinasi unit 1 on, sedangkan unit 2, unit 3, unit 4, dan unit 5 off, dan beban sebesar 400, terdapat nilai F-cost sebesar 13576,574. Sedangkan untuk jam kedua dengan kombinasi unit 1 on dan unit lainnya off dan beban sebesar 450, terdapat F-cost 27093,196. Pada jam ketiga dengan kombinasi unit 1 on dan unit 5 on, sedangkan unit 2, 3, 4 off dan beban sebesar 480, terdapat nilai F-cost sebesar 40726,168. Pada jam keempat dengan kombinasi unit 1 on dan unit 5 on dan beban sebesar 500, terdapat nilai 54359,1592 untuk F-cost. Lalu pada jam kelima dengan kombinasi unit 1 on dan unit 3 on, sedangkan unit 2, unit 4, dan unit 5 off, dan beban sebesar 530, terdapat nilai F-cost 69572,7818. Pada jam ke-6 dengan kombinasi unit 1 on dan unit 3 on, sedangkan unit lainnya off, dan beban sebesar 550, terdapat nilai F-cost sebesar 84786,4236. Pada jam ke-7 dengan kombinasi unit 1 on, unit 3 on, dan beban sebesar
580 terdapat nilai F-cost sebesar 100.000,0942 pada jam ke-8 dengan kombinasi unit 1 on, unit 2 off, unit 3 on, unit 4 off, unit 5 on, dan beban sebesar 600, terdapat nilai F-cost sebesar 11.5330,0038. Sedangkan untuk jam ke-9 dengan kombinasi unit 1 on, unit 3 on, unit 5 on dengan beban sebesar 620, terdapat nilai 15.329,9047. Pada jam ke-10 dengan kombinasi unit 1 on, unit 3 on, unit 4 on dengan beban sebesar 650, terdapat nilai F-cost sebesar 31.076,916. Pada jam ke-11 dengan kombinasi unit 1 on, unit 3 on, unit 4 on, unit 5 on dengan beban sebesar 680, dengan terdapat nilai F-cost 46.940,1056. Pada jam ke-12 dengan kombinasi unit 1 on, unit 3 on, unit 4 on, unit 5 on dengan beban sebesar 700, terdapat nilai F-cost 62803,3497. Pada jurnal ini saya memakai 5 unit dan 12 jam. Kesimpulannya pada jurnal saya adalah F-cost, nilai F-cost yang terendah dimiliki oleh pada jam pertama dengan nilai 13576,574. Sedangkan untuk nilai tertinggi pada F-cost terdapat pada jam 9 dengan F-cost-nya sebesar 153.290,9047. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.